Apa cacat-cacat yang membuat hewan itu tidak sah untuk dijadikan hewan korban? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, apa saja? Ada 4 yang dijelaskan oleh Rasulullah cacat hewan yang tidak boleh dijadikan hewan korban. Tolong diperiksa bapak-bapak para penitia, jangan sembarang beli hewan korban. Pertama, hewan itu tidak boleh hewan yang sifatnya awar. Apa itu awar? Matanya centang sebelah. Jadi mata tak melihat sebelah. Itu dalam bahasa Arab namanya awar. Maka rajulun awar berarti mata cuma satu, yang awar. Kemudian yang menjadi patokan di sini bukan organ mata, tetapi fungsi mata. Pak, Bapak Ibu, karena ada orang punya organ mata tapi tak punya fungsi. Bola mata ada tapi tak melihat. Hewan juga begitu. Ada kadang bola matanya bagus tapi fungsi tak ada. Maka bagaimana? Maka jadi nanti Pak ya, kalau kita panitia beli hewan, dilihat nanti. Coba centang hewan ini enggak? Kalau gini aja dia lah. Sini nak nampak ada dia, atau jangan dibeli itu. Jangan dijadikan hewan kurban, itu hewan centang itu. Kenapa? Mau yang mata kanan aja lihat, atau kiri aja lihat. Kita coba menaruh rumput di sebelah kanan matanya, enggak apa dia, enggak noleh dia. Berarti itu matanya bermasalah satu. Hewan seperti ini tidak sah dijadikan hewan korban. Maka diperiksa itu pandangan mata, karena Rasulullah tekankan itu. Tidak sah 4 hal. Nah, kalau seandainya yang satu saja matanya tak melihat, tidak sah untuk menjadi hewan korban, apalagi buta kedua-duanya, tidak melihat sama sekali. Jadi sepakat ulama mengatakan hewan buta tidak sah dijadikan hewan korban sekalipun badannya gemuk. Kemudian sekalipun dinyatakan oleh dokter hewan bahwa badan hewan itu sehat. Nah, ini penting ini Bapak Ibu ya. Khususnya Bapak jadi penitia. Karena cacat ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Jadi masalah kesehatan mata, jangan sampai matanya bermasalah, tidak melihat. Yang kedua, tidak boleh hewan itu a'raj. Tadi a'war, yang kedua a'raj. A'raj itu apa? Pincang. Jadi saran saya kepada panitia korban, jangan beli hewan dalam kandang. Karena kadang diikat dalam kandang, tidak tahu dia pincang dia atau Adik gini-gini kan badannya bagus nih, umur sudah bagus apa, tapi kaki tak dilihat. Oleh karena itu setiap hewan yang dibeli keluarkan ajak jalan dia. Atau satu orang ajak jalan, pincang dia tahu? Tidak. Kalau sudah pincang begini satu-satu jalannya gini, atau jangan dibeli. Itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Bapak Ibu sekalian, ini adalah syarat yang disepakati oleh para ulama. Itu perlu dipastikan nanti diajak dia jalan, sempurna jalannya, keempat kakinya tidak ada yang pincang, top, maka itu sah jadi hewan korban. Kalau satu saja Pak tidak sah, apalagi 2, apalagi tak bisa berdiri, apalagi tak boleh dijadikan hewan korban sekalipun gemuk. Nah, jadi cacat-cacat ini diperhatikan. Jadi mata masalah tadi, kedua kaki jangan pincang. Yang ketiga adalah jangan sampai hewan itu hewan yang sakit. Nah, ini saya peringatkan, ini berhubungan dengan peringatan pemerintah di dalam masalah hewan korban pada akhir-akhir ini, yaitu hewan sakit. Tahu sakit sekarang apa sakit nama hewan sekarang ini? Sakit kuku ya, mulut dan kuku kan. Nah, ini berbahaya sekali penyakit ini. Jadi hewan sakit ini nampak sakitnya. Ciri hewan sakit itu kan nampak. Di antaranya apa? Dia berdiri aja, tidak bergerak. Kemudian apalagi mengeluarkan air dari liurnya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, ada lagi hewan kalau kerbau berbunyi-bunyi dia kalau dia sakit. Ada lagi kalau dia sakit dia duduk aja, tidak mau berdiri, sakit. Kemudian juga sakit yang nampak, walaupun dia badannya gesit tetapi kulitnya berkurang, itu juga tidak sah dijadikan korban. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, diantaranya apa?
itu hewan yang sudah dinyatakan penyakit berbahaya, yang sekarang penyakit mulut dan kuku, itu tidak sah dijadikan hewan korban. Maka hati-hati kita kalau sudah dinyatakan oleh dokter hewan ini ada sakit mulut dan kuku, jangan Bapak Ibu dijadikan hewan korban. Bahkan para ulama berfatwa kalau ada hewan di dalam perawatan, umpamanya begini, dia lagi ada gejala sakit, kan ada namanya vaksin hewan, dan vaksin itu sifatnya antisipasi. Ketika divaksin hewan itu supaya jangan tertular oleh penyakit menular, penyakit hewan. Barangkali Bapak Ibu ada vaksin sekarang untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku, maka divaksinlah hewan itu. Dokter kadang-kadang memberikan saran, hewan ini semenjak divaksin atau disuntik 3 bulan tak boleh dia disembelih. Apabila selama 3 bulan ini disembelih dan dimakan dagingnya, ini sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Maka kalau ada keterangan seperti itu, Bapak Ibu, tidak boleh kita membeli hewan itu dan menjadikan dia hewan korban, kecuali setelah masa yang ditanyatakan oleh dokter itu sudah berlalu. Maka perlu ditanya tempat orang yang menjual hewan itu, apakah hewan ini dalam perawatan, apakah hewan ini dinyatakan dalam penyakit mulut dan kuku, apakah ini hewan ini punya penyakit. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, khususnya mazhab Syafi'i dan juga ulama-ulama lain mengatakan bahwa hewan yang dinyatakan penyakit gila tidak sah dijadikan hewan korban. Kalau bahasa Mengkinang, kobo gilo atau dijadikan hewan korban, pindah gilo kawan. Jadi bukan itu dinyatakan itu hewan-hewan yang majnun, sapi gila apa gitu tidak boleh jadikan hewan korban, karena itu adalah hewan yang sakit. Kenapa Bapak Ibu? Salah satu hikmahnya karena khawatir nanti penyakit hewan itu berpindah kepada manusia yang mengkonsumsi dagingnya. Bapak Ibu sekalian, ini yang ketiga. Maka tolong hati-hati ini masalah penyakit. Dan kita alhamdulillah dokter hewan di Kabupaten Kampar setiap ada penyembelihan, kadang-kadang Roger keliling untuk melihat kesehatan hewan. Kemudian juga Bapak Ibu, kadang-kadang hewan sakit secara fisik sehat, tetapi kadang-kadang ketika kita bongkar, kadang hatinya berlubang, kadang hatinya sudah berulat, bagian-bagian di dalamnya. Kemudian kadang-kadang dokter hewan menyatakan ini tidak boleh dikonsumsi. Kalau sudah nanti dokter hewan mengatakan tidak boleh dikonsumsi, maka kita harus memberhentikannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan la darara wa la dirar. Tak boleh kita memberi mudarat, saling memberi mudarat. Mudarat siapa? Diri kita. Memberi mudarat kepada orang lain, apapun yang membahayakan, memberi mudarat kepada diri dan kepada orang lain, itu wajib dihindari. Termasuklah apalagi masalah makanan, masalah daging. Jadi apabila dokter hewan menyatakan ini tidak layak, jangan Bapak Ibu dipaksakan daging itu nanti dibagi untuk dikonsumsi. Tetapi tidak ada masalah, daripada memberi mudarat dibuang dan dikubur daging itu, daripada berbahaya untuk kesehatan manusia. Baik, ini yang ketiga, masalah sakit. Yang keempat Bapak Ibu sekalian adalah jangan hewan itu sampai kurus. Jadi tidak sah menjadikan hewan korban itu kurus kering. Jadi bukan hanya kurus, tetapi kurus tambah lagi kering. Apa beda kurus dengan kurus dan kurus kering? Kalau kurus kering ini tak nampak dagingnya. Jadi kalau dia berdiri, yang nampak tuh tulangnya saja. Apalagi sudah kurus, berdirinya lemah. Datang angin goyang itu, mau tumbang dia. Bapak Ibu sekalian, hewan seperti ini tidak sah dijadikan hewan korban.